Hai Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita akan reading energi kamu dengan temanya dia yang sulit untuk melupakan kamu ya. Kita akan lihat siapakah orangnya yang sulit ya untuk melupakan kamu. Tapi ingat, ini adalah general ya, jadi tidak resonate buat kamu. Ambil saja mana yang resonat. Kalau nggak resonat berarti bukan buat kamu atau bukan energi kamu. Bijaksanalah menyikapi. Kalau yang resonat energi sendiri bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya kamu bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa untuk pakai earphone ya, atau handfree saat mendengarkan. Kalau masih nggak kedengaran juga, abaikan aja, lewati aja. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu. Oke, jadi simple. Sekarang kita langsung baca aja. Di sini kartunya udah kita shuffle, kita langsung baca. Kita lihat apa yang kita dapat ya. Di sini kita akan lihat koneksinya dengan kamu dulu. Dari kartu oracle-nya kita punya flirt. Kemudian you deserve love. Dan di sini ada past life relationship. Oke, ini adalah seseorang dari masa lalu kamu ya. Ini seseorang yang sudah pernah bersama kamu lama mungkin ya, tapi kamu saat ini kamu dan dia mungkin kayak nggak ada komunikasi. Ya berpisah lah ya, ada jarak karena di sini juga ada heart to heart conversation gitu, atau lagi sedang jeda aja, kalian ada masalah gitu ya. Tapi karena ini seseorang yang sulit untuk melupakan kamu, berarti mungkin ya hubungannya sudah nggak ada gitu ya, mungkin dianya mundur gitu. Tapi untuk beberapa di sini ini past life relationship ini bisa saja ya, ini memang seseorang dari masa lalu kamu di kehidupan sebelumnya. Jadi dia dipertemukan lagi dengan kamu di kehidupan saat ini. Makanya koneksinya dengan kamu juga kayaknya sangat agak intens dan juga ada rasa menyakitkan gitu. Ya, karena untuk sebelumnya di sini ada flirt ya. Seseorang ini mungkin suka flirting sana sini gitu ya. Jadi kayak nggak cukup kamu saja gitu loh, nggak cukup satu orang. Tapi karena di sini ada you deserve love, kemungkinan setelah kamu dan dia mengalami perpisahan gitu, karena untuk sebelumnya mungkin waktunya belum tepat ya, saat kamu bertemu dengan dia, saat kamu bersama dengan dia itu kayak dia masih dalam pencarian gitu ya, mungkin dia mencari orang yang tepat, yang cocok gitu ya, sehingga dia kesannya kayak flirting sana sini, kamu tuh mungkin sering dibuat kesel, hubungan juga kayaknya on off gitu ya, kamu sampai capek lelah sendiri ya karena sakit hati terus, sehingga di sini mungkin kamu kayak memutuskan untuk pergi atau putus ninggalin dia, atau bisa saja dia yang meninggalkan kamu gitu. Kemudian kamu mungkin udahlah, mungkin kamu fokus dengan diri kamu sendiri, fokus dengan masa depan kamu gitu ya, fokus juga untuk dalam healing kamu gitu istilahnya ya, dan gak mau lagi terkoneksi dengan orang ini. Pokoknya ingin ingin fokus dengan tujuan kamu gitu ya, ke depannya gitu, masa depan istilahnya seperti itu. Nggak mau lagi lah nolai-nolai ke belakang istilahnya seperti itu. Meskipun di sini kamu juga merasakan kadang masih kepikiran dia, kadang ingat dia gitu, karena biasanya kalau koneksi past life ini agak sulit juga gitu loh untuk dilepaskan gitu atau untuk dilupakan. Kalau misalkan kamu dan dia sudah pernah bertemu, apalagi sudah menjalin hubungan bersama gitu ya, kayak rasa kesel ada, marah ada, benci ada, dendam ada, tapi kamu juga masih ingat terus gitu ya, kayak masih punya perasaan juga gitu loh, kayak mungkin ingat-ingat momen-momen saat kalian masih sayang-sayangnya, cinta-cintanya itu kan, kalian mungkin kayak ya sering romantis-romantisan gitu ya, kayak sayang-sayangan. Itu momen-momen saat itu tuh juga kayak sering keingat gitu, sulit dilupakan gitu. Bahkan mungkin kamu juga bertanya-tanya, kenapa bisa dia menyakiti kamu gitu, padahal kamu pikir mungkin dia sayang sama kamu dan cuma kamu gitu ya, tapi ternyata nggak seperti itu gitu. Kamu pun juga mungkin kayaknya orang yang mudah dirayu, mudah digoda gitu istilahnya oleh dia. Jadi ketika dia punya kesalahan untuk sebelumnya, ketika datang ke kamu meminta maaf tuh, kamu
kamu selalu memaafkan gitu. Makanya kayak mungkin kamu pernah on off gitu hubungannya dengan dia, seperti itu. Sekarang kita lihat dulu untuk kartu tarotnya ya. Di sini ada Ace of Wands. Kita punya Ace of Pentacles. Kemudian di sini ada Death. Ya, kamu nggak ada komunikasi di sini, hubungan sudah berakhir. Tapi di sini dia mengalami sebuah proses ya, kayak perubahan besar gitu ya terjadi dalam hidupnya dia. Knight of Swords. Sehingga di sini kayak ada keinginan dia untuk berjuang. Tuh kan, aku juga tadi bilang kayak hubungan kamu on off gitu ya. Nah, ini juga ada di sini Knight of Swords gitu. Dia kayak masih orang dalam kebingungan gitu loh ya. Jadi kayak sana sini flirting sana sini, kayak belum tahu gitu apa yang sebenarnya dia maukan gitu atau yang tepat buat dia. Di sini ada Five of Cups ya. Ada seseorang yang lain juga di sini ya. Ini energi sebelumnya mungkin ya itu ya, banyak pilihan lain gitu ya, karena di sini aku juga ngeliat ada Seven of Cups untuk bottom of the deck-nya gitu ya. Jadi ini seseorang yang menyakiti kamu, suka flirting sana sini, banyak pilihan, punya pilihan lain gitu ya, gitu ya. Kayak jadi kesannya gini, kamu tuh udah bener-bener sayang ya sama dia, tulus sama dia gitu ya. Kamu tuh pengennya cuma kamu gitu ya, dan kamu juga kayak menempatkan gitu ya dia itu orang yang pertama gitu ya, kayak cuma dia gitu loh ya. Tapi di sini kayak ya itu ya, kesannya selalu on off gitu, kayak seolah-olah dia tuh menolak kamu gitu loh, gak serius sama kamu gitu ya. Makanya di sini hubungan kamu dengan dia banyak masalah dan berakhir gitu, mengakhiri hubungan. Untuk beberapa juga aku lihat di sini mungkin di ghosting, tiba-tiba mungkin kayak dia diemin kamu atau tiba-tiba dia ninggalin kamu atau menghindar gitu ya. Dan itulah yang membuat kamu kayak kesel atau marah sama dia dan lebih fokus ke masa depan kamu di sini ya, fokus ke tujuan kamu ke depan. Kayak kamu tuh mungkin mencari yang lebih serius sama kamu gitu ya, yang berkomitmen gitu ya. Sedangkan dia di sini justru menyesal ya kehilangan kamu setelah kamu mutusin dia atau pergi gitu, karena mungkin dia nggak mendapatkan orang yang kayak kamu gitu ya. Jadi kayak dia ngerasa kamu orang yang tepat gitu loh buat dia. Jadi kayak karena di sini juga date ini satu proses ya, kayak mungkin ada masalah dalam hidupnya yang menyadarkan dia gitu, sehingga date ini juga berbicara tentang yang dimana dia itu meninggalkan kebiasaan hidup dia yang lama untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik gitu ya. Jadi seperti dirinya yang lama itu udah mati gitu ya, dan dia ganti dirinya yang baru, istilahnya seperti itu. Jadi kayak sifat-sifat negatif dia yang dulu suka flirting itu dia merubahnya gitu ya. Dia sudah berubah gitu karena dia ngerasa kayak ya itu ya, menemukan satu kesadaran gitu ya, seperti itu, menemukan satu pencerahan gitu ya, atau kesadaran. Karena di sini ada Five of Cups, dia menyesal, dia merasa menyesal kehilangan kamu, sehingga di sini dia bingung ya, seperti dia ingin mencari kamu gitu. Ace of Wands dan Ace of Pentacles, dia ingin diberi kesempatan lagi awal yang baru, menawarkan sebuah komitmen di sini gitu. Dia ingin memperjuangkan lagi hubungan ini gitu, tapi kondisinya chaos gitu ya, kayak berkabut, membingungkan gitu. Karena di sini kamu dan dia udah nggak ada komunikasi, kamu juga udah putus gitu ya. Jadi seolah-olah dia menganggap kamu mungkin udah berubah gitu ya, udah nggak sama kayak dulu, nggak serius lagi sama dia, atau bahkan di sini mungkin kamu sudah move on, udah mulai kehidupan kamu yang baru, istilahnya gitu ya. Di sini dia bingung gitu ya. Dulunya mungkin dia terlalu banyak ekspektasi tentang kamu atau berharap lebih dan sebagainya
gitu ya, tapi tidak sesuai dengan keinginan atau harapan dia, sehingga dia kayak mencari gitu ya, mencari pilihan lain gitu. Tapi ternyata orang yang tepat itu kamu gitu. Sehingga di sini juga the star ini kayak dia pengen hubungannya dipulihkan gitu ya, dia masih berharap sama kamu ya, seperti dia ingin minta maaf di sini telah membohongi kamu tuh kan. Di sini ada Seven of Swords ini seseorang yang manipulatif gitu ya, manipulatif, licik gitu ya, menipu kamu gitu ya. Dan di sini juga ada Four of Cups yang dimana dia merasa bersalah karena dulunya dia nggak memperlakukan kamu dengan baik, dia menipu kamu di sini ya, dia menyakiti hati kamu. Di sini juga ada Hierophant, dia sadar ya, dia sadar seperti mendapatkan satu pencerahan, dia sadar dirinya salah gitu ya, seperti itu. Tapi kondisi dia saat ini ada keinginan gitu untuk mencari kamu, balik ke kamu, tapi belum ke tindakan gitu. Karena di sini ada Knight of Swords ya, kayak dia masih bingung gitu, dia masih dalam kondisi berduka di sini ya, kehilangan, baru menyesal gitu loh istilahnya. Oke. Seperti itu. Untuk zodiaknya ada Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Oh, semua zodiak ada ya. Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Kita lihat untuk inisialnya. Karena di bottomnya di sini juga ada heart to heart ya. Dia ingin adanya bicara dari hati ke hati gitu. Jadi kayak mungkin dia ingin jujur sama kamu. Ya, di sini ada heart to heart, mungkin dia ingin jujur sama kamu, terbuka tentang perasaannya, bicara dari hati ke hati. Ada reconciliation ya, dia ingin bertemu sama kamu. Kita lihat inisialnya di sini. Apa yang bisa kita dapat untuk membantu mengkonfirmasi lagi inisialnya ya. Dia seorang yang sulit melupakan zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini ada N, ada D, ada R lagi, ada K. Oke. Kemudian di sini kita akan lihat lagi untuk lain-lainnya. Selain inisial apa? Oke, selain inisial apa di sini? Selain inisial apa? Kisi-kisinya, oke. Kemudian 1, 2, 3, 4, oke, 5. Kita ambil 6 gak apa-apa. Oke, untuk kisi-kisinya lainnya, wow, di sini kita semua dapat angka ya. Angka di sini bisa mungkin RT, RW, nomor rumah, atau di sini tanggal lahir, tanggal kalian jadian, atau kalian putus, pokoknya hari atau tanggal-tanggal tertentu bisa ya, yang berkaitan dengan kamu dan dia. Ada 5, 14, 18, 27, 21, 17 gitu ya. Bisa ulang tahun, hari jadian, hari kalian putus gitu ya, atau lama kalian bersama juga bisa di sini ya. Seperti angka 5, mungkin kalian udah lama bersama 5 tahun gitu ya, kemudian kalian berpisah, bisa saja seperti itu gitu. Oke, ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. Ambil saja mana yang resonate, kalau nggak resonate berarti bukan buat kamu ya. Dan kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau masih kurang jelas ya, atau kurang paham, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.